ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. لأن الصبر ثلاثة أقسام. Karena sabar itu ada 3. Sabrun ala ta'ah hatta yaf'alaha. Sekarang beliau di sini akan merinci pembagian tentang apa? Tentang sabar. Ya. Jadi kata beliau sabar itu ada 3. Sabrun ala ta'ah. Yang pertama sabar di dalam menjalankan ketaatan. Hatta yaf'alaha. Hingga dia lakukan seluruh ketaatan itu. Fa innal abda la yakadu yaf'alul ma'mura bihi illa ba'da sabrin wa musabaratin wa mujahadatin li aduwihi adh-dhahiri wal batin. Ya. Karena seorang hamba dia sulit untuk mengerjakan perintah kecuali setelah adanya sabar. Wa musabara, dia sabarkan dirinya. Wa mujahada, adanya kesungguhan untuk menghadapi musuhnya yang zahir maupun yang batin. Karena kalau kita akan beribadah, mengamalkan sebuah ketaatan, penghalangnya itu banyak. Ada penghalang di zahir dari kalangan manusia dan selainnya. Dan ada penghalang di batin dari menghadapi hawa nafsu, menghadapi syaitan dan sebagainya. Iya. Jadi untuk masuk di situ dia perlu kesabaran, perlu mujahadah menghadapi musuh yang zahir dan batin. Fa bihasbi hadha sabri yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Sesuai dengan kadar kesabarannya ini, disitulah dia mampu untuk menunaikan hal-hal yang diperintah atau mengerjakan hal-hal yang disunnahkan. Makanya perlu kesabaran di situ. Perlu kesabaran. Iya. Mau belajar, mau dapat ilmu, perlu sabar. Dia harus sabar untuk menempuh waktu di dalam belajar. Perlu jenjang waktu belajar. Dia lewati semua jenjang waktu belajar. Iya, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Perlu belajar lagi, setelah itu dia belajar. Dia lewati semuanya. Iya. Ilmu itu perlu didatangi, duduk di depan guru. Dia hadir. Duduk di depan guru. Dia perlu sabar untuk fokus konsentrasi, menahan kantuknya, menahan laparnya. Tidak ada masalah, dihadapi semuanya. Itu kesabaran namanya. Ketaatan perlu apa? Perlu kesabaran. Iya. Perlu kesabaran. Makanya Ibnu Abbas itu ditanya. Ibnu Abbas ini Masya Allah ya, masih muda. Masih muda Ibnu Abbas, tapi bersama dengan itu dimasukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama orang-orang tua dari Quraisy dan selainnya sebagai Dewan Syura ya. Padahal Ibnu Abbas masih muda. Iya. Ditanya oleh sebagian sahabat, kenapa engkau masukkan anak muda ini di sini? Kalau masalah anak muda, kami juga punya anak-anak muda yang sebaya dengan dia. Maka kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dia adalah orang yang kalian sudah ketahui. Ya, maksudnya dia menonjol dari sudut apa? Sudut ilmu. Maka suatu hari Umar ingin menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas. Umar bertanya kepada para sahabat yang senior ini, pada semua yang hadir di majelis syuranya. Kata Umar radhiyallahu anhu, apa yang kalian ketahui tentang surah Idza jaa nasrullahi wal fath?
sampai akhir surah. Kata mereka, artinya kalau sudah datang kemenangan, sebagaimana zahirnya begitu, ya, orang akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Nabi diperintah beristighfar, memperbanyak taubat, ya, dan seterusnya. Setelah itu Umar menoleh kepada Ibnu Abbas. Apa yang kamu katakan, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Abbas, surah itu adalah pertanda bahwa ajal Nabi sudah dekat. Ajal Nabi sudah dekat. Nah, itu kan pemahaman. Dari mana dia tahu itu? Itu ilmu namanya. Jelas ya? Itu ilmu. Maka Umar berkata, saya juga tidak mengetahui dari surah itu kecuali seperti apa yang kamu ketahui. Iya. Jadi itu dalam menafsirkan ayat-ayat ada ilmunya. Ada ilmunya. Nah, Ibnu Abbas ini mendapatkan ilmu sedemikian banyak itu, beliau pernah ditanya, dari mana engkau dapat ilmu banyak seperti itu? Iya. Di antara yang beliau sebutkan, itu didapatkan dengan kesabaran, seperti sabarnya benda-benda mati itu. Tidak bergerak. Kadang didapatkan dengan pergi di pagi-pagi. Sebagaimana burung-burung pergi di pagi-pagi. Ya. Nah, itu suatu hari diketemukan Ibnu Abbas di depan rumahnya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Duduk di depan rumahnya. Ya, menunggu Zaid bin Thabit keluar. Diterpa oleh debu. Begitu Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya, kaget. Ada apa kamu di sini, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Abbas, saya menunggu untuk engkau keluar supaya saya bisa mengambil ilmu darimu. Kata Zaid bin Thabit, bukankah harusnya kamu datang ke rumah saya? Apa namanya, kamu kirim saja orang ke saya akan datang. Kata Ibnu Abbas, demikianlah kami diperintah terhadap para ulama kami. Nah, itu yang membuat Ibnu Abbas itu tinggi derajatnya. Lebih besar derajatnya. Iya. Jadi itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Ya, seorang mau berhasil itu kadang dia perlu melakukan hal-hal yang tidak lumrah dilakukan oleh orang lain. Ya, makanya dulu itu waktu masih muda, ya, semua orang melihat Ibnu Abbas itu aneh. Ya, makanya temannya itu setelah Ibnu Abbas berhasil, temannya ini sudah sebaya dengan Ibnu Abbas, dia melihat Ibnu Abbas dikelilingi oleh manusia, dimintai fatwa di sana sini. Iya. Maka dia pun bercerita bagaimana penyesalannya. Dulu waktu kami masih muda sebaya, kata orang ini, saya bilang kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, untuk apa kamu belajar? Masih banyak sahabat Nabi, tidak ada yang perlu ke kamu. Tidak ada yang perlu ke kamu. Tapi itu tidak didengarkan oleh Ibnu Abbas. Terus dia berlalu bersama hari-hari kehidupan. Dan itulah Ibnu Abbas sekarang. Itulah Ibnu Abbas sekarang. Itu di masa dahulu ada yang seperti itu ya. Kalau di masa sekarang tidak usah antum tanya. Kalau di masa sekarang. Ya, apalagi andalannya, oh itu gampang, ada di YouTube itu. Nanti saya cari. Ya. Hadir di majelis ilmu gampang. Tidak hadir juga tidak apa-apa. Nah, di situ bedanya keberkahan orang. Beda keberkahan. Kenapa ulama-ulama dahulu itu ilmunya berberkah? Ibnu Taimiyah sampai hari ini kita baca. Karya tulisnya sudah meninggal lebih dari 700 tahun. Bersamaan dengan itu masih dibaca karya tulisnya. Al-Bukhari sudah meninggal lebih dari 1000 tahun. Sampai hari ini dibaca karya tulisnya. Itu selain dari keikhlasan amalan-amalan hati mereka, mereka itu punya kesabaran yang luar biasa dalam belajar, menuntut ilmu, berkeliling ke negeri-negeri. Makanya kadang orang belajar itu perlu melakukan hal-hal yang tidak biasa.
Seperti dia melakukan perjalanan rihlah di dalam belajar. Kadang dia perlu 8 kali hari raya dia tidak berada di rumahnya, di hari raya di negeri orang karena sedang belajar. Itu kadang ada hal-hal yang seperti itu yang harus dilalui. Jadi untuk sampai ke jenjang-jenjang yang tinggi itu perlu kesabaran. Nah, itulah sabar di atas ketaatan namanya. An-naw'u tsani, sabar yang kedua, sabrun anil manhi hatta la yaf'alahu. Adalah sabar untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Meninggalkan hal-hal yang dilarang supaya dia jangan lakukan hal itu. Iya. Itu perlu sabar juga. Fa inna an-nafsa wa dawa'iyaha wa tazyina asy-syaitani wa qarana'i asy-syu' ta'muruhu bil ma'siyah wa tujarri'uhu 'alaiha. Karena jiwa itu, ini jiwa ya, berbicara jiwa. Jiwa terus gerakan-gerakan yang membangkitkan nafsu itu, panggilan-panggilan jiwa itu, apalagi disertai dengan syaitan menganggap indah. Iya. Itu perlu diketahui ya bahwa syaitan itu salah satu kerjaannya, hal yang buruk itu dianggap bagus oleh manusia. Itu kerjaannya syaitan. Hal yang biasa saja itu dianggap sangat istimewa oleh manusia. Gara-gara apa? Gara-gara syaitan. Iya. Demikian kerjaannya syaitan. Makanya dulu kalau misalnya sebagian teman-teman dulu ya, Allah sudah berikan afiat, dia kenal haramnya musik dan seterusnya. Dicerita dulu itu waktu masih dengarkan musik, wah itu luar biasa kalau ada konser, ada ini. Ya. Terus kalau dengar itu seakan-akan melayang-layang begitu. Tapi begitu dia sudah tahu, sudah lama dia tinggalkan haram, baru dia tahu rupanya selama ini saya ditipu oleh syaitan. Hal yang merusak hati saya, menghancurkan saya, kok bisa waktu itu saya berbahagia? Iya. Itu memang kerjaannya syaitan, tazyin. Jelas ya? Makanya kadang ada orang-orang seperti itu dihiasi oleh syaitan. Iya. Jadi ada seorang syekh yang cerita ya. Katanya ada guru, dia cari suatu hari muridnya, kenapa jarang kelihatan begitu. Maka ditanya ke muridnya itu, kata muridnya, untuk apa saya hadir di sini lagi? Saya itu tiap malam di sorga. Tiap malam di mana? Di sorga. Kata syekhnya, bagaimana kamu tiap malam di sorga? Dia ceritalah indahnya sorga itu dan seterusnya. Kata syekhnya, kalau begitu ikutkan saya ke sorga. Ya. Maka datanglah waktu yang tiap malam katanya dibawa ke sorga. Keduanya pun masuk di situ. Ya. Sampai akhirnya di waktu pagi mereka berdua temukan dirinya berada di tempat sampah. Itu kerjanya siapa itu? Itu kerjanya syaitan. Ya syaitan itu memang pandai untuk menghiaskan sesuatu. Menipu orang-orang. Itu kerjaannya. Dan dia hidup untuk itu. Makanya kalau orang tidak punya bekal ilmu, bagaimana dia menghadapi syaitan itu? Itu satu, syaitan. Ada lagi corona su. Teman-teman buruk. Teman-teman jelek. Nah ini teman-teman jelek ini yang sering mengajak kepada keburukan. Seperti yang menimpa Abu Thalib itu. Abu Thalib ini kalau tidak ada teman-temannya, mungkin dia sudah masuk Islam. Ya. Diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyahadat di akhir umurnya.
Nabi berkata kepada pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini, dengan kalimat ini saya akan membela engkau di depan Allah. Saya akan membela engkau di depan Allah. Tiap kali Nabi mengajak seperti itu, di situ ada siapa? Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Umayyah, kemudian Abu Jahal. Tiap kali Nabi berucap seperti itu, mereka berdua berkata, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Ya, bukan dihujjah dengan ilmu, tapi dibangkitkan semangat kesukuannya. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan tidak bersyahadat la ilaha illallah. Karena dia khawatir dianggap mengukir sejarah mencela nama kakek moyangnya. Coba bayangkan. Ini teman-teman duduk yang buruk bisa menyesatkan. Karena kadang teman duduk seperti itu. Ya, ayo kemana? Sana cuma dekat. Pergi mana? Sana cuma makan saja. Sampai di sana ketemu orang. Akhirnya dari tempat makan berpindah. Oh, besok kita pergi tempat bermain begini. Besok begini, besok. Akhirnya lama kelamaan semakin jauh dan kadang menjatuhkannya ke dalam hal-hal yang diharamkan. Itu teman duduk yang buruk seperti itu. Iya. Kadang memerintah dengan maksiat dan membuat dia lancang melakukan maksiat. Fabihasbi quwwatis sabar yakunu tarkuhu laha. Karena itu dia perlu kekuatan sabar supaya bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Dia perlu kekuatan sabar supaya bisa meninggalkannya. Qala ba'dus salaf, a'malul birri yaf'aluha al-barru wal fajir. Wala yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq. Kata beliau, perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh semua orang. Yang baik maupun buruk bisa melakukannya. Tapi meninggalkan maksiat tidak ada yang bisa mengerjakannya kecuali seorang yang siddiq. Seorang yang betul-betul punya ketulusan, kejujuran. Ya, ya maksudnya di sini ada namanya menjalankan perintah, sabar di dalam menjalankan perintah. Dan yang kedua ada namanya sabar di dalam meninggalkan larangan. Jadi dua jenis sabar, dua jenis sabar. Kemudian setelah itu Syekh menjelaskan sabar jenis yang ketiga. Kata beliau, sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarihi minal masaib wa hiya naw'an. Yang ketiga adalah sabar terhadap musibah yang menimpanya. Musibah yang menimpanya. Tapi musibah itu menimpanya tanpa keinginannya. Di luar kehendaknya. Di luar kehendaknya. Musibah, sabar terhadap musibah ini itu terbagi dua. Itu terbagi dua. Kata beliau, wahiyya nau'an. Ini dua jenis. Nau'un la ikhtiyara lil khalqi fihi. Yang pertama, bentuk dari musibah, makhluk tidak ada pilihan di situ. Iya. Tidak ada pilihan. Kal amradi wa ghairiha minal masaibi as-samawiyah. Seperti dia sakit atau seperti turun musibah-musibah, memang dari langit turunnya. Allah yang menurunkan. Ada wabah misalnya, ada musibah yang menimpa pada diri, pada harta. Jelas ya? Orang misalnya rusak rumahnya, kena angin puting beliung. Ini kan musibah terjadi di luar
kehendaknya di luar kemampuannya.